Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Seperti biasa sebelum mulai, apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu sehat-sehat. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga segera diberi kesehatan. Nah, jangan lupa juga saya ingin mendoakan semoga rezeki kalian selalu diberi rezeki yang melimpah ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, jadi sesuai dengan janji saya di sini saya ingin membahas salah satu tes yang ada di seleksi penerimaan prajurit ya. Nah, jadi sesuai judul aja karena ini sangat panjang, lumayan ya menguras durasi. Jadi langsung aja saya bahas yaitu tes wawancara. Nah, di sini mungkin yang akan saya bahas yaitu wawancara, tes mental ideologi wawancara maksudnya ya, bukan yang tertulis teman-teman. Karena yang paling fatal ini yang wawancara ini teman-teman. Jadi saya langsung aja bahas. Tapi sebelum itu saya bumper dulu. Nah, teman-teman, jadi soal tes wawancara mental ideologi itu banyak sekali ya, ada sampai 50 lebih kalau nggak salah. Sesuai dengan panitianya aja mau nanya yang soal nomor berapa itu terserah. Tapi biasanya ada beberapa pertanyaan yang sering banget bahkan di setiap tes itu pasti muncul ya teman-teman. Jadi saya akan membahas sebagian besarnya aja yang sering keluar ya. Jangan di skip ya teman-teman. Jadi ini dia nih teman-teman. Saya sudah catat ya di HP biar nggak lupa teman-teman karena banyak. Jadi yang paling pertama ditanya itu biasanya tentang jati diri kalian teman-teman. Jadi siapa nama kamu, tinggal di mana, terus eh, nih apa tujuan kamu datang ke sini atau apa tujuan kamu masuk TNI atau Polri. Nah itu biasanya pertanyaan yang paling pertama ditanya setelah nama. Jadi apa kira-kira pertanyaanmu? Nah jadi saya langsung jawab ya, ini ada jawabannya juga. Jadi langsung saya jawab, nah apa tujuan Anda ingin masuk TNI atau Polri? Jadi jawabannya untuk mengabdi pada tanah air atau NKRI. Nah itu karena ingin mewujudkan cita-cita saya dari kecil ingin menjadi seorang prajurit. Nah jawabannya harus seperti itu ya teman-teman, jangan karena coba-coba atau ingin cari kerja. Nah, jadi kalian itu tidak niat dan tidak serius ingin menjadi hanya karena mengadu nasib aja teman-teman. Jadi mencari peruntungan aja untuk syukur-syukur kalian tes lulus, syukur-syukur. Nah, itulah teman-teman. Jadi kalau kalian ditanya apa tujuan Anda ingin mendaftar TNI? Jawabannya yang tegas teman-teman, harus tegas. Jadi jawaban saya ingin mengabdikan diri kepada NKRI dan cita-cita saya dari kecil adalah ingin menjadi seorang prajurit. Nah, seperti itu teman-teman. Harus tegas jawabannya ya. Nggak boleh lemah lembut, harus tegas. Kalau ditanya harus siap ini, harus tegas jawabannya teman-teman. Jangan lemah lembut karena suara itu juga mengaruhi faktor. Jadi orang ini serius, tegas. Kalau kalian lemah lembut, suaranya ya banyak pertanyaan yang akan muncul teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang mendorong kamu untuk menjadi seorang prajurit atau prajurit TNI atau Polri? Maksudnya siapa yang mendorong kamu kok bisa ingin daftar menjadi seorang TNI atau Polri gitu. Nah, jadi jawaban kalian adalah karena niat dari diri saya sendiri ya, karena panggilan hati saya, niat dari diri saya sendiri ingin menjadi seorang prajurit, tidak ada satupun yang menyuruh saya, baik itu orang tua, keluarga maupun kawan-kawan ya. Jadi jawabannya harus seperti itu. Jangan sampai kalian ditanya karena paksaan dari orang tua, karena saya disuruh daftar sama orang tua, tentu saja itu membuat Anda tidak lulus. Jadi jawabannya kalau ditanya apa yang buat Anda ingin jadi seorang TNI, jawabannya karena atau maksudnya siapa yang nyuruh Anda ingin daftar TNI? Jawabannya diri saya sendiri karena cita-cita saya sejak kecil ingin jadi prajurit. Jadi saya tidak ada yang memerintah. Nah, seperti itu jawabannya teman-teman. Kemudian ada soal lagi. Hal menarik apa yang membuat Anda ingin menjadi TNI atau Polri? Nah, itu. Hal apa yang menarik? Nah, teman-teman. Jadi langsung aja di sini saya jawab. Karena motivasi saya masuk TNI Polri adalah ingin berkontribusi dalam membela tanah air sebagai satuan keamanan negara dan dapat melatih diri sendiri menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Nah, kurang lebih seperti itu jawabannya. Kalau bisa jawab itu yang singkat, padat, dan jelas. Nggak usah terlalu bertele-tele ya, karena nanti kalau jawaban kalian terlalu panjang dan bertele-tele, itu akan memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan lain di luar teks ya teman-teman. Jadi kurang lebih jawabannya seperti itu ya. Karena motivasi diri sendiri
untuk menjadi TNI atau Polri. Nah, itu dia yang menarik untuk kalian menjadi seorang prajurit. Nah, kemudian ada juga pertanyaan unik nih, istilahnya pertanyaan yang memancing ya. Biasanya ini untuk kehidupan kalian nih, tentang pergaulan ini teman-teman. Jadi biasanya teman-teman itu ditanya, kamu sudah pernah pacaran belum? Nah, kamu suka wanita nggak? Kamu kalau pacaran ngapain aja? Nah, itu teman-teman. Itu pertanyaan yang simple tapi sangat banyak pertanyaan gitu. Kalau kalian jawabnya bertele-tele. Nah, jadi kalau bisa di sini itu misalnya kalian suka wanita nggak? Secara orang normal pasti kalian suka, siap suka. Kalian pernah pacaran nggak? Nah, kalau kalian normal pasti kalian pernah. Pasti kalian akan jawab siap pernah. Nah, itu. Nah, nanti kan ditanya selama pacaran kalian ngapain aja? Nah, itu. Nah, kalau ditanya apakah pernah cium? Nah, kalau kalian misalnya pacaran udah 3 tahun misalnya nggak pernah cium kan pasti kan jadi tanda tanya besar teman-teman. Masa kamu nggak pernah? Pasti kamu nggak normal. Nah, ini pengalaman saya sudah berkali-kali tes itu terus yang keluar. Masa kamu nggak pernah pegang pernah nggak? Nah, jangan kalian jawab tidak ya. Pernah bilang pegang tangan ya, pegang pipi, kepala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian bilang nggak pernah itu kalian berarti dianggap gila, tidak waras, tidak normal teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau bilang pernah cium nggak? Siap pernah. Cium pipi, cium tangan, cium kening. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan jawab yang aneh-aneh ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah. Jadi jawab dengan sewajarnya teman-teman. Jangan jawab tidak pernah cium, tidak pernah pegang tangan. Kalian dianggap gila, dianggap waras, dan dianggap homo nanti teman-teman. Kalian tidak suka wanita. Nah, seperti itu teman-teman. Itu di luar teks tapi itu sering ditanyakan teman-teman, pengalaman saya. Selanjutnya ini masuk ke toleransi. Nah, toleransi kehidupan bertetangga. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda ketika Anda sedang membutuhkan darah kemudian didonorkan oleh teman yang berbeda agama? Nah, gimana? Jadi kalian muslim, ada teman kalian yang agama Hindu ingin donor darah, kira-kira kalian setuju atau enggak? Nah, jadi jawabannya adalah setuju, kalian terima karena toleransi antar umat beragama ya, saling tolong menolong jatuhnya teman-teman. Apabila kalian jawab tidak setuju karena beda agama nanti haram atau apa, nah itu kalian berarti dianggap kalian fanatik atau tidak bisa hidup berdampingan, hidup bertetangga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya ya berterima kasih dan menerima donor darah tersebut karena seharusnya tidak boleh membeda-bedakan. Itu jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut karena biar nggak durasi ya teman-teman. Bagaimana jika orang lain mengajak Anda untuk menganut kepercayaan mereka? Nah, jadi ini masih toleransi umat beragama ya atau hidup berdampingan. Nah, apabila itu ada yang pertanyaan seperti itu, jawabannya saya akan menjelaskan dengan baik tanpa menyinggung perasaan orang lain bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keinginannya masing-masing atau keyakinan masing-masing. Nah, jangan jawab tidak setuju ya, karena itu terlalu fanatik, terlalu frontal. Jadi jawab kurang setuju karena jelaskan yang tadi itu teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian nih tentang pengetahuan kewarganegaraan nih. Apakah kalian setuju dengan komunis? Nah, kalian harus tahu apa itu komunis ya. Komunis itu partai yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila ya. Dan itu sangat dilarang oleh Indonesia atau negara kita. Jadi jawabannya tidak setuju. Tidak setuju. Jawabannya tidak setuju dan menolak keras ideologi komunis karena bertentangan dengan dasar negara dan ideologi negara. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, apa yang Anda ketahui mengenai fungsi serta kedudukan Pancasila? Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi bangsa Indonesia, nah, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, ciri-ciri dan tujuan bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber tertib hukum itu adalah dari Pancasila. Nah, itu jawabannya teman-teman. Kemudian jika Anda tidak lulus dalam seleksi ini, apa yang Anda lakukan? Nah, kalian jawabannya harus berpikir positif ya, seperti ini. Saya selalu berpikir positif sehingga dalam setiap tes yang saya jalani, saya berpikir optimis dapat memenuhi persyaratan sehingga berhasil menjadi seorang prajurit TNI ataupun Polri. Nah, apabila kalian jawab apabila saya tidak lulus, maka saya akan cari pekerjaan lain. Nah, langsung kalian saat itu juga kalian dicoret dan ditendang, disuruh pulang karena kalian tidak optimis. Itu kalian pesimis ya. Itu tidak boleh di dalam prajurit. Nah, seperti itu teman-teman.
Teman-teman, ada lagi nih pertanyaan, yaitu apabila kalian sudah dinyatakan lulus menjadi seorang prajurit TNI, kalian ingin dinas di mana? Nah, itu teman-teman. Jadi misalnya nih, kalian orang Bali, siap saya ingin dinas di Bali biar dekat dengan kampung dan rumah gitu. Nah, itu tentu saja kalian akan dicoret langsung teman-teman, karena kalian tidak layak menjadi seorang prajurit. Karena menjadi seorang prajurit itu siap ditempatkan di mana saja. Jadi jawabannya adalah saya siap ditempatkan di mana saja dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, itu teman-teman, jawabannya seperti itu. Jangan pingin jawab dinas di kampung kalian sendiri ya. Misalnya kalian langsung dibuang, teman-teman. Nah, kemudian apa yang Anda ketahui tentang PKI? Nah, PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, apa itu PKI? Nah, jadi PKI itu adalah organisasi atau Partai Komunis Indonesia yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Itu teman-teman. Kemudian bagaimana jika PKI itu muncul lagi di Indonesia? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, itu pertanyaannya teman-teman. Kemudian jawabannya adalah jika PKI muncul kembali ke Indonesia, maka sudah seharusnya untuk dapat memberantasnya. Tidak ada sedikit pun ruang untuk PKI. Jadi PKI sama sekali tidak boleh aktif lagi atau hidup lagi di Indonesia ini. Apabila ada, segera dibasmi. Nah, itu jawabannya teman-teman. Nah, kemudian apa pendapat Anda jika ideologi Pancasila diganti dengan ideologi lainnya? Nah, jawabannya adalah tidak boleh, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sudah fix atau final dan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diganti ya teman-teman. Karena Pancasila itu udah sakral, udah disahkan dari zaman dulunya ya oleh para pejuang kita. Nah, kemudian apabila kalian sudah dinyatakan lulus dan sudah diterima menjadi seorang prajurit, nanti akan ada kecabangan TNI, entah itu Kopassus, Kostrad, Raider, Bekang, Kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, kalian atau kamu ingin masuk di kesatuan mana? Nah, itu. Jadi jangan kalian pilih yang enak-enak ya, Kesehatan atau Bekang misalnya yang santai-santai itu. Jadi kalian kalau bisa jawabannya itu yang tegas, siap saya ingin jadi pasukan elit atau pasukan komando, Kostrad atau rider seperti itu ya. Jadi jawaban kalian biar dapat nilai plus teman-teman. Nah, siap saya ingin dapat di infanteri misalnya, tapi saya siap ditugaskan di kesatuan apa saja, di korps apa saja gitu. Penting saya menjadi seorang prajurit. Nah, itu jawabannya teman-teman. Kemudian bagaimana jika Undang-Undang Dasar 1945 diganti dengan undang-undang yang lainnya? Nah, apakah kalian setuju atau tidak? Kalau kayak gini jawaban kalian adalah tidak setuju ya. Nah, jawabannya tidak boleh, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat impian bangsa serta tujuan dan peraturan yang harus kita taati, dan UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan sebagai landasan penyelenggara negara. Nah, seperti itu jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, apakah Undang-Undang Dasar 1945 boleh diganti pasalnya dan berikan alasannya? Nah, jadi boleh diganti nggak pasalnya? Jawabannya, Undang-Undang Dasar 1945 hanya boleh diubah pada bagian batang tubuh atau dalam kurung pasalnya disesuaikan kebutuhan negara melalui amandemen. Yang tidak bisa diganti adalah bagian pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal Pancasila. Nah, itu jawabannya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang UUD 1945? Jawabannya adalah UUD 1945 adalah disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara atau konstitusi Indonesia pada 18 Agustus 1945 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Nah, itu teman-teman. Itu jawabannya. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, apabila kalian sebutkan sila pertama sampai sila kelima ya, sebutkan itu Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, sampai yang kelima ya. Kalian harus hafal, jangan sampai kalian tidak hafal. Dan kalau bisa kalian hafalkan juga lagu wajib Indonesia. Kalian harus hafal beberapa lagu-lagu wajib. Nah, itu hafalkan teman-teman. Siapa tahu aja kalian ditanya tuh. Nah, ini tentang agama lagi nih teman-teman. Bagaimana tanggapan Anda jika sedang berada di tengah hutan dan kelaparan, kemudian ada binatang yang lewat, namun binatang itu haram atau dilarang oleh agama kalian? Apakah Anda tetap memakannya dalam kondisi lapar? Nah, misal nih, mohon maaf ya, seorang muslim di
tersesat di tengah hutan. Kemudian lewatlah babi. Nah, babi itu kan haram dalam Muslim. Nah, apa pendapat kalian? Apakah kalian akan makan apa tidak ketika kalian sudah sangat kelaparan di hutan? Nah, apabila jawaban kalian tidak, maka kalian dinyatakan tidak lulus karena itu dianggap fanatik. Nah, itu teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah seperti ini, teman-teman. Jadi jawabannya ya kalian tetap makan jika memang sudah sangat sulit menemukan bahan pakan dan tubuh sudah mulai kelaparan dan membutuhkan makanan. Justru manusia tidak boleh berdiam diri untuk mati ya. Jadi kalian harus berusaha karena memang ini dibedakan ya situasinya. Apabila memang tempat itu memungkinkan untuk masih mencari bahan umbi-umbian atau masih banyak ada bahan makanan, ya kalian tidak boleh memakannya. Apabila memang sudah sangat terdesak ya makanya kalian harus tetap memakannya. Jadi jawabannya tetap boleh ya teman-teman, jangan tidak boleh itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga tentang wawasan bernegara lagi nih. Mengapa ideologi PKI bertentangan dengan nilai Pancasila dan bagaimana cara untuk mencegah tumbuh serta berkembangnya PKI, ideologi PKI ya. Jadi jawabannya karena PKI itu tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila serta tidak mengenal adanya Tuhan. Cara mencegahnya yaitu harus diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya komunis atau PKI. Jadi jawabannya seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Karena PKI itu tidak mengenal agama ya, sedangkan negara kita beragama, jadi tidak boleh berkembang di negara kita. Kemudian, apa yang Anda ketahui mengenai Pancasila dari segi yuridis, konstitusi, serta kaitannya hubungannya dengan pembentukan pembukaan Undang-Undang 1945? Nah, jadi jawabannya, isi serta tujuan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila, bahwa Pancasila ialah sumber dari segala hukum pada TAP MPR No. 20 MPRS tahun 1996. Nah, apa yang selanjutnya ada soal apa makna yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di alinea pertama 1, keteguhan bangsa Indonesia membela kemerdekaan dan melawan penjajah. Alinea kedua memuat cita-cita negara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea ketiga adanya pengukuhan proklamasi. Nah, yang keempat terkandung fungsi dan tujuan negara Indonesia. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kemudian ini udah apa belum ya? Saya lupa. Apakah Anda setuju dengan ideologi komunis? Jawabannya tidak setuju karena bertentangan dengan ideologi atau dasar hukum kita. Karena dasar hukum kita itu Pancasila ya. Dan negara kita menganut kepercayaan beragama ya. Nah, itu dia jawabannya. Kemudian ini soal agama ya, teman-teman. Jadi bagaimana tanggapan Anda saat diberi perintah yang bertentangan dengan hati nurani? Nah, itu teman-teman. Jadi jawabannya, jika perintahnya tentang kepercayaan atau tentang agama lah, maka saya tidak menjalankannya. Alasannya karena setiap negara bebas memeluk agama dan bebas mempercayai keyakinannya masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Misal mungkin kalian yang beragama Islam disuruh mengikuti adat agama Hindu ya. Nah, mungkin kalian bisa menolak dengan halus karena negara kita bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagaimana sikap kalian dengan penilaian kalian tentang pergaulan bebas saat ini? Nah, kalian tahu sendiri kan pergaulan di zaman kaum generasi Z, milenial ini kan seperti apa. Jadi apa tanggapan kalian? Nah, jadi jawabannya adalah pergaulan bebas saat ini begitu sangat memprihatinkan. Harus ditindak tegas dalam menyikapi dan tetap berpegang teguh pada norma-norma agama maupun norma-norma hukum dari Indonesia. Nah, teman-teman. Kemudian bagaimana tanggapan Anda ketika diminta membantu kegiatan umat lain seperti bersih-bersih rumah ibadah? Nah, kalian yang Muslim misalnya disuruh di desa kalian ada yang agama Hindu atau agama Katolik atau Kristen, disuruh besok hari Minggu kita ada kegiatan bakti bersama ya atau gotong royong pembersihan di rumah ibadah ini. Nah, menurut kalian bagaimana? Apabila jawaban kalian tidak setuju, maka kalian akan dicoret. Jadi jawaban kalian adalah saya bersedia karena memang sudah seharusnya sebagai manusia saling membantu, saling gotong royong tanpa memandang suku, ras, dan agama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itulah beberapa pertanyaan yang sering dikeluarkan atau sering ditanyakan ketika sedang melaksanakan tes wawancara mental ideologi.
Masih banyak lagi soal-soalnya, tapi garis besar atau lingkaran besarnya itu adalah yang paling sering ditanyakan. Ingat ya pesan saya, apabila tentang agama, jawaban kalian adalah tidak boleh fanatik. Nah, jadi tidak boleh fanatik ya. Seperti tadi sudah saya jelaskan kan, soal tentang wawasan berkebangsaan kalian harus paham ya. Misal tentang PKI itu kalau sudah tentang PKI jawaban kalian adalah tidak setuju. Jangan sekali-sekali kalian jawab setuju ya. Nah, seperti contohnya apakah PKI setuju diaktifkan lagi di Indonesia, jawabannya tidak setuju. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi tentang ya itu dia tentang bertetangga, jawabannya kalian harus setuju, tidak boleh fanatik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Masih banyak lagi soal-soalnya, tapi itu adalah sebagian garis besar, saya ulangi lagi ya. Jadi ya udah mungkin segini aja, karena mengingat durasi biar tidak terlalu panjang, takutnya kalian jenuh dan bosan teman-teman. Jadi ya akhir kata saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada info-info yang kurang berkenan atau kurang tepat yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen serta di share video ini sehingga bisa menambah wawasan teman-teman kalian yang ingin mendaftar menjadi seorang TNI. Saya Bang Aris Isanto pamit undur diri. Salam dunia militer.